Sore ini tamannya ini sedang di taman ya. Halo Mi. Halo, kenapa sayang? Mi, lihat sih. Kenapa? Sandal aku bagus loh. Itu sendal siapa? Odel. Hah? Sendalnya Odel? Iya. Ih, kamu pinjem ya? Iya. Udah ngomong belum? Belum. Loh, kok belum ngomong? Emang kenapa? Ya nggak boleh. Emang kenapa kalau nggak boleh? Ya nggak boleh, kita pinjam itu harus ngomong sama orang. Odelnya juga nggak apa-apa kok. Besok aku juga kembaliin. Tetap aja nggak boleh, kita harus minta izin sama orang yang kita pinjami. Itu namanya gosop. Gosip apa itu Mi? Gosop itu meminjam atau memanfaatkan barang orang lain tanpa pengetahuan yang punya. Itu nggak boleh. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya di sini di channel Murni Turniati, channel inspiratif. Apa kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam limpahan rahmatnya. Iya, tanpa ini ya, nggak terasa ini saya lagi di taman bersama dengan anak-anak nih. Tadi itu si Kaisha pinjem barang sepupunya tapi belum izin. Nah, mungkin ada juga nih teman-teman kalau misalnya ke masjid itu ya, tiba-tiba nih karena kita pakai sendal kulit gitu, terus mau butuh main nyelonong aja tuh pakai sendal orang ya, sendal yang jepit dipakai buat wudhu. Itu boleh nggak? Itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi kan kita nggak tahu bagaimana perasaan dari yang punya sandal ya. Sudah sandalnya dipakai, belum tentu yang punya sandal itu ridho ketika sandalnya basah. Dia mah enak, sandalnya sendiri biar nggak kena air dirawat, giliran pakai sandal orang main pakai aja tanpa izin. Barang dia sendiri dipelihara, giliran barang orang dirusak. Dalam kitab fikih, menggunakan atau memanfaatkan barang orang lain tanpa seizinnya itu disebut gosip, dan itu hukumnya haram ya. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan itu adalah dosa besar. Nah, kalau yang sudah terlanjur nih, misalnya kita sudah terlanjur pakai punya orang tanpa seizin, kita sih tahu orang itu bakal ngizinin, itu gimana? Solusinya ada dua. Misalnya yang pertama, kita meminta keridoan orang yang punya ya, dan yang kedua yaitu kita mengganti rugi atau mengganti barang yang kita pakai. Kadang kan kita juga misalnya nih di kamar mandi sabun habis atau odol habis, terus kita main ambil aja tuh, itu gimana? Itu sebenarnya nggak boleh juga kayak gitu. Jangan sampai nih gara-gara odol ya kita besok di akhirat orangnya nggak ridho, terus ketika di akhirat ditanya, kamu masuk neraka kenapa? Gara-gara odol. Kan lucu ya. Iya ya, kakak boleh main atau di sini nungguin sama Umi ini sebentar lagi selesai. Ma, boleh main? Boleh ya. Ada juga nih dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Ada juga beberapa hadis yang menjelaskan tentang perkara ghazab ini. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Yazid bin Abdullah, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah di antara kalian mengambil barang milik saudaranya, baik secara main-main atau sungguh-sungguh. Apabila salah satu dari kalian mengambil tongkat milik saudaranya, maka hendaklah ia mengembalikannya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi SAW bersabda, tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya. Nah, pernah juga nih ada teman bertanya, jadi di sebelah rumahnya itu kan lahan kosong ya, ada lahan kosong, terus
karena nggak tahu siapa pemiliknya, dia buang biji-bijian di situ, akhirnya tumbuhlah pepaya, pisang ya kayak gitu di lahan itu. Nah, ketika berbuah, si ini tetangganya itu mengambil buah itu bagaimana hukumnya? Dalam hal ini ketika kita tahu, yang pertama kita jangan merasa tamak dulu dengan barang-barang yang bukan hak kita gitu ya. Kita tanamkan itu dulu, bahwa apapun yang bukan barang kita ya kita jangan sekalipun untuk berusaha memiliki, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya sudah ada tuh tanaman kayak misalnya pepaya atau pisang, kan kalau misalnya nggak dimakan, kalau udah mateng kan jadinya mubazir. Boleh itu dimakan, tetapi dengan dua ketentuan. Yang pertama, yang pertama, ketika kita bertemu dengan orang yang punya tanah, atau kita mencari tahu dulu yang punya tanah ini siapa, ya. Ketika kita sudah merasa makan buah dari situ, yang pertama kita boleh meminta ridho si yang punya tanah itu, bahwa buahnya itu sudah kita makan. Atau yang kedua, kita mengganti buah pisang itu pada si pemilik tanah. Jadi biar lepas kewajiban kita. Di dalam hukum Indonesia sendiri ya, ada itu hukum perdata dan hukum pidana mengenai meminjam. Mau main? Boleh. Mengambil barang tanpa seizin yang punya dikategorikan dalam besit dalam hukum perdata. Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, besit dibagi menjadi dua, yaitu besit itikat baik apabila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat celah di dalamnya, dan besit dalam itikat buruk, yaitu pemegangnya mengetahui bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Pasal 362 KUHP berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Tuh, ngeri kan? Hanya karena masalah sendal ya, sendal kita pakai di masjid, itu bisa jadi ke hukum pidana, hukum perdata. Makanya semuanya itu ya memang kita harus tahu hukum-hukumnya ya. Pokoknya gini aja deh, kalau misalnya di masjid kita mau pinjam, kita pastikan bahwa sandal itu adalah sandal dari masjidnya atau itu milik hak umum. Kalau bukan sandal dari masjid yang untuk dipakai untuk umum, ya kita pastikan orangnya tahu, kita minta izin dulu. Kalau tiba-tiba kita pakai, jangan, itu jangan diulang, itu masuknya gosip ya. Kan kita sudah ada pembahasan tentang ini, jangan lagi kayak gitu ya. Terus kalau misalnya di kamar mandi sabunnya habis, odolnya habis, jangan pakai dulu. Biasanya kan pakai dulu terus saya pakai sampunya ini tuh. Itu jadi kayak semacam hal yang tidak baik, tapi jadi kebiasaan, karena itu tidak boleh di dalam Islam. Ya teman-teman boleh berkomentar ya, hal apa saja, gosip apa saja yang pernah teman-teman lakukan. Misalnya nih, pernah pakai tas temen tanpa izin, atau pinjam kerudung temen, atau mungkin pakai pulpennya temen tanpa izin. Yuk, silahkan boleh masukkan di komentar ya. Mudah-mudahan setelah ini kita semua jadi menghindari hal tersebut ya. Dan bagi yang sudah pernah melakukan, ayo kita mencari keridhaan yang pemiliknya. Kan misalnya pulpen kita udah pakai nih, atau pensil atau penghapus, kita minta keridhaannya. Jangan sampai hal tersebut ya hanya karena pulpen gitu kita dituntut di akhirat karena tidak ridhonya si pemilik barang tersebut. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya bahas di sini. Ini karena tadi si Kaisa, Mbak Kaisa jangan jauh-jauh. Ya ini karena saya lagi di taman, terus kebetulan anak saya nanya tentang hal itu ya. Nah, jadi langsung ini saya ke pembahasannya aja. Mudah-mudahan bermanfaat pembahasan tentang gosip ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe di channel Murni Turmiati, channel inspiratif. Mari kita dukung channel yang positif agar memberikan aura positif untuk kehidupan kita.
inspiratif.